Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 31. Di sini saya ingin menjelaskan isu yang berkaitan dengan kontribusi yang akan saya lakukan 10 tahun yang akan datang untuk negara kita, Indonesia. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan ataupun membahas seputar isu permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Oke, spesifikasi dari isu yang akan saya bawa yaitu tentang pemanfaatan ataupun pengelolaan sumber daya alam serta pengeksporan barang jadi ke negara luar. Oke. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki kekayaan alam ataupun kekayaan alam yang sangat melimpah, baik dari daratannya ataupun lautannya. Dari daratannya kita bisa lihat contoh kecilnya saja seperti emas, nikel, kemudian batu bara, dan hasil-hasil tambang ataupun lain-lainnya. Oke. Terus yang di lautan itu berupa ikan, cumi-cumi, dan banyak lagi. Nah, karena Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah, bukankah berarti seharusnya Indonesia menjadi negara yang sangat maju ya? Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, kalau Indonesia memiliki banyak kekayaan, namun banyak juga dari kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing yang dikuasai oleh negara-negara luar. Ya banyak lah ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor-faktor dari perusahaan-perusahaan asing ini bisa mengambil kekayaan ataupun aset dari negara Indonesia? Oke. Yang pertama itu karena teknologi. Teknologi di negara Indonesia itu masih kurang mumpuni. Seperti yang kita lihat juga ya, kalau di negara luar seperti negara Jepang, Korea, Thailand, dan negara-negara lainnya, mereka sudah menggunakan mesin yang modern, yang kekinian. Sedangkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia masih memiliki atau masih menggunakan cara-cara yang konvensional ataupun tradisional, baik menggunakan sapi menggunakan kerbau maksud saya, ataupun mesin banjak sawah yang masih kurang bisa bersaing dengan negara-negara di luar sana. Kemudian yang kedua itu karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas ataupun kurangnya orang-orang ahli dalam bidang pengelolaan atau pengolahan sumber daya alam ini. Ya, apalagi generasi muda juga banyak yang melihat kan sumber daya alam itu dikelolanya secara konvensional, jadi kurang diminati. Sekarang lebih banyak ke digital semacam itulah. Nah, kemudian yang terakhir itu karena perusahaan asing dari luar itu memiliki aset yang besar, sehingga tidak sulit untuk mereka masuk ke negara Indonesia dan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin untuk bisa diambil alih oleh negara Indonesia, aset-aset yang sudah diambil oleh negara luar itu. Nah, contohnya Blok Mahakam yang kemarin-kemarin itu di Kalimantan Timur disebut-sebut dikuasai oleh perusahaan asing milik Prancis yang bernama INP Indonesia, yang menghasilkan minyak dan gas yang pada saat itu cukup banyak menghasilkan lah ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Blok Sanga-Sanga. Blok Sanga-Sanga ini dahulunya dikuasai oleh Amerika. Nah, yang menghasilkan minyak yang saat itu cukup banyak
Dan sekarang Blok Sanga-Sanga ini menjadi kontributor dalam Pertamina dan banyak contoh lagi ya, yang lain-lainnya ya, tapi yang saya sebutkan hanya segitu. Kemudian menurut saya selama kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga-tenaga ahli dan teknologi, kita dapat memproduksi barang sendiri sampai menjadi barang yang jadi, kemudian diekspor keluar, sehingga kita mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dari biasanya. Biasanya kan kita cuma jual bahan bakunya aja ya ke negara luar, kemudian negara luar tersebut mengimpor ke dalam lagi ke kita dengan harga yang tinggi, yang berbeda sekali. Jadi sekarang kita bisa kalau kita bisa melakukan ini, kita bisa melipat gandakan hasil yang biasa kita dapatkan. Nah sekarang saya melihat Indonesia sudah mulai maju, mulai berani untuk mengelola hasil sumber daya alamnya sendiri. Contohnya kemarin saya lihat di artikel kalau perusahaan Indonesia yang berjalan di bidang nikel mulai menajamkan taring dengan memproduksi baterai nikel sendiri yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Jadi dikelola dulu untuk menjadi barang jadi, yaitu baterai nikel. Sebelumnya kan bahan bakunya aja, kalau ini tuh udah jadi baterai nikelnya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan mulai banyak bermunculan kendaraan-kendaraan yang kendaraan-kendaraan listrik itu ya. Nah itu tuh prospeknya besar banget kan untuk Indonesia, karena mesin penggerak atau energi dari kendaraan-kendaraan yang berlistrik ini itu dari baterai nikel. Nah karena hal ini juga banyak negara-negara luar, terutama negara-negara yang biasanya mengelola sumber daya alam Indonesia yang biasanya bahannya aja gitu ya. Nikel ini kan biasanya diekspornya kan cuma bahannya aja ke negara ini. Negara ini tuh tidak setuju lah karena Indonesia mulai mengelola sumber daya alamnya sendiri. Namun Indonesia tetap berani menjalankan proyek ini, dan kabarnya ini baru satu dari sekian banyak proyek yang nantinya akan direalisasikan di kemudian hari. Nah, apa saja sih produk Indonesia yang sudah mendunia? Produk Indonesia yang sudah mendunia itu sangat banyak. Contohnya aja kayak Super Queen. Super Queen itu kan coklat yang semua orang pasti tahu ya. Coklat itu juga banyak, hampir semua orang menyukai coklat dan peminatnya itu ya pasti banyak banget. Nah, ternyata itu adalah produk dalam negeri kita Indonesia. Kemudian ada The Eksekutif, merek pakaian dari Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri, yang sangat mendunia, yang biasa memproduksi produk-produk fashion yang harganya tidak terlalu tinggi namun memiliki kualitas yang cukup baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas permasalahan seputar pemanfaatan sumber daya alam ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya kontribusi saya dalam permasalahan ini? Bisa dikatakan saya tidak langsung menangani masalah pengolahan ataupun ekspor barang jadi ke negara luar ya. Tapi saya merupakan media yang sangat penting dan juga baik dalam perencanaan terjadinya pengolahan ataupun ekspor barang dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena saya ingin menjadi penyelenggara acara yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan ataupun pengolahan sumber daya alam dan juga ekspor barang. Di sini saya akan memberikan suasana yang baik agar mendapat respon positif dari orang-orang terkait yang memberikan rasa nyaman dan aman untuk mengolah otak menjadi lebih sehat, sehingga saat rapat nanti akan lebih merasa lebih segar, lebih
lebih fokus, saya akan memberikan kesan seperti itu. Mungkin kontribusi saya ini jarang diminati, karena biasanya kan kontribusi lain kan menjadi pembicara ataupun menjadi pengelola. Namun karena minat saya adalah yang berbau-bau pengelolaan acara, jadi saya memutuskan saya ingin ikut berkontribusi dalam hal pengelolaan acara yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam Indonesia dan juga eksportir barang jadi ke negara luar. Jadi nanti bayangan saya sih akan ada rapat-rapat besar untuk tim-tim pengelola, tim-tim eksportir, juga negara-negara, kepala-kepala negara yang akan menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam hal eksportir barang Indonesia. Semoga kedepannya impian saya dan kontribusi saya akan terwujud, sehingga saya bisa ikut kontribusi dalam memajukan negara Indonesia tercinta. Sekian penjelasan mengenai isu permasalahan dalam bidang ekonomi yang saya bawa, dan juga impian kontribusi saya 10 tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.